Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat rizki. Setiap hari masih diperkenankan untuk bisa makan dan minum. Dan yang terpenting, nikmat yang tidak boleh kita lupakan, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman dan Islam, ini adalah nikmat yang bisa membawa kita nanti di akhirat menjadi orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Dan juga insya Allah semoga senantiasa kita kelak di akhirat dipermudah oleh Allah masuk di dalam surganya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan bicara tentang cara agar hati kita itu diberi ketenangan oleh Allah, suasana jiwa, suasana hati yang menyebabkan kita itu tenang. Sering kita itu diombang-ambing oleh perasaan. Disebabkan apa? Disebabkan karena pengelolaan hati kita yang salah. Jadi ketika ada masalah itu bukan masalahnya yang salah. Mungkin yang salah itu cara hati kita mengelola, menghadapi masalah itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah memberikan satu konsep. Seseorang jika hatinya ingin tenang, hatinya tegar, hatinya kuat, seberat apapun masalah yang dihadapi, itu tak sepatutnya kita itu mengatakan hidup kok begini beratnya ya. Itu sebenarnya tidak pas. Karena apa? Masalah berat atau ringan itu sebenarnya yang menjadi masalah bukan masalahnya itu, tapi yang menjadi masalah adalah hati kita ketika menghadapi masalah. Boleh kita ibaratkan gini aja, sebuah dahan itu ketika diterpa angin, maka ada dua kemungkinan, dahan itu patah dan dahan itu kuat bertahan. Ketika dahan patah, maka tidak semata-mata patahnya itu dikarenakan ditiup angin, enggak. Tapi bisa juga karena patah memang dahan itu sudah rapuh, walaupun mungkin anginnya tidak begitu kencang. Jadi yang masalahnya itu dahannya. Demikian juga ketika dahan itu tidak rapuh, dahan itu sehat, dahan itu kuat, maka diombang-ambing angin seberat apapun, insya Allah dahan itu akan kuat bertahan. Demikian juga dengan kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, tetapi ketika hati kita kuat, hati kita itu punya konsep-konsep yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, insya Allah seberat apapun masalah yang kita hadapi, hidup ini akan terasa indah. Makanya Rasulullah memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kita tentang 3 hal yang menyebabkan hati kita itu kuat dan hati kita itu tenang dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama, yang perlu kita jadikan sikap yang menjadi kepribadian kita, satu, yaitu mempunyai sifat tawadhu. Yang kedua, itu mempunyai sifat pemaaf. Yang ketiga, mempunyai sifat dia senang ketika melihat orang lain senang. 3 hal ini berusaha sekuat tenaga kita miliki. Insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan enjoy dan happy. Jadi ya, pertama tadi punya sifat tawadhu, rendah hati. Yang kedua al-afwu, pemaaf. Dan yang ketiga as-sodaqatu, senang memberi kepada orang lain atau senang menyenangkan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, at-tawaddu'u la yazidul abda illa rif'atan. Orang yang mempunyai hati tawaddu, orang yang mempunyai hati rendah hati, maka orang tersebut bukan kok berarti rendah-rendah. Justru janji Allah melalui lesan mulia Rasulullah, dia akan mendapatkan
derajat yang tinggi. Illa rif'atan, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dikarenakan punya sifat yang rendah hati. Demikian juga akhirnya Rasulullah memerintahkan fatawaddu'u yarfa'ukumullahu ta'ala. Maka kalian semua wahai umatku, jadikanlah hatimu hati yang tawadhu, hati yang rendah hati. Jadi kita itu dengan rendah hati bukan kok kita itu rendah. Bukan berarti kita rendah hati menjadi orang rendah. Justru ilmunya Allah mengatakan orang yang rendah hati derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Yang kedua yaitu hati yang pemaaf, mudah memaafkan, tidak pendendam, tidak mudah sakit hati. Itu konsep hati yang bahagia, gampang lileh. Rasulullah mengatakan wal afu la yazidul abda illa izzan. Orang yang mempunyai jiwa pemaaf, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita itu jangan jadi orang yang pendendam, mudah sakit hati, mudah ngambek. Itu tanda-tanda hati yang tidak akan tenang, disiksa oleh hatinya sendiri. Bukan orang lain yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Karena mudah tersinggung, mudah sakit hati. Makanya Kanjeng Nabi paling nasihat, jadilah orang yang mudah memberi maaf. Toh walaupun kita disakiti, tapi kita mudah memberi maaf. Soal dia menyakiti kita, itu urusan dia dengan Allah. Orang yang suka menyakiti hati orang lain itu akan dibalas oleh Allah. Biarlah Allah yang membalasnya. Kita tidak usah membalasnya. Dan yang ketiga, agar hati kita tenang, yaitu was-shadaqatu la tazidul mala illa kasrotan. Orang yang mempunyai jiwa suka menyenangkan orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, dia hatinya bahagia, bisa memberi sesuatu kepada orang lain, dia ikut bahagia. Maka hati yang suka melihat kebahagiaan orang lain, hati itu akan menjadi hati yang bahagia. Berbeda dengan sebaliknya, kalau orang melihat orang lain bahagia kok dia sedih, dia susah, maka selama hidupnya dia akan diombang-ambing oleh kesusahan itu. Bukan masalah dari orang lain susah itu, tapi timbul dari hati kita sendiri, keluar dari hati kita sendiri. Jadi yang membuat siksaan itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. La tazidul mala illa kasrotan. Ya, was-shadaqatu la tazidul mala illa kasrotan. Bersedekahlah, suka memberilah, maka sedekah yang kita berikan itu tidak mengurangi jumlah harta yang kita miliki, tetapi justru kalau rumus Allah mengatakan illa kasrotan, justru akan semakin bertambah. Fatasaddaqu yarhamukumullah. Maka wahai umatku, senanglah bersedekah. Jadilah orang yang dermawan, sukalah memberi, maka kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting kita sebagai orang muslim saling tawasau bil haq, saling memberi nasihat tentang ilmunya Allah. Semoga menjadi amal akhirat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.